Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia, anak-anak. Tetap semangat belajar dari rumah. Kita akan lanjutkan bab 3 termokimia. Sekarang kita akan membahas tentang penentuan delta H reaksi. Ya, untuk menentukan delta H reaksi, jadi ada 4 cara dalam menentukan delta H reaksi, anak-anak. Jadi yang pertama berdasarkan eksperimen atau kalorimeter, yang kedua berdasarkan hukum Hess, yang ketiga berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar, sedangkan yang keempat itu adalah berdasarkan energi ikatan rata-rata. Ya, yang pertama kita akan membahas penentuan delta H reaksi berdasarkan kalorimeter atau eksperimen. Jadi pada pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas satu saja dulu, nak, yaitu penentuan delta H berdasarkan kalorimeter atau eksperimen. Nah, kalorimeter itu ada dua macam. Jadi yang pertama adalah kalorimeter sederhana, nak. Jadi kalorimeter sederhana bisa kita tahu Q-nya itu sama dengan MC delta T. Sedangkan jika kalorimeter yang kedua adalah kalorimeter bom, jadi kita bisa tentukan bahwa Q reaksi sama dengan Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter. Sehingga Q sama dengan MC delta T ditambah C delta T, ya. Nah, apa itu Q? Q sama dengan jumlah kalor atau joule dalam bentuk joule, ya. Kemudian M, massa larutan dalam satuan gram. Kemudian C kecil itu adalah kalor jenis, sedangkan C besar adalah kapasitas kalorimeter. Sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Nah, bagaimana caranya menentukan delta H? Setelah kita ketemu Q, kita bisa menentukan delta H dengan delta H sama dengan min Q per mol, ya. Jadi untuk menentukan delta H-nya adalah kita cari Q terlebih dahulu, kemudian baru delta H sama dengan min Q per mol. Ya, langsung kita membahas contoh soal, nak. Jadi yang pertama, pembakaran 1,6 gram CH4 MR sama dengan 16 menyebabkan suhu naik sebesar 20 derajat Celcius. Jika kalorimeter berisi 1000 gram air dan kapasitas kalorimeter dianggap 0, tentukan delta H pembakaran CH4 jika diketahui kalor jenis air sama dengan 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan? Jadi kita garis bawahi pada soalnya kapasitas kalorimeter dianggap 0. Jadi ini merupakan termasuk kalorimeter sederhana. Sehingga kita bisa mencari Q-nya dengan cara Q sama dengan MC delta T, ya. Nah, sekarang kita masukkan langsung M-nya itu adalah 1000 gram. Jadi yang dimaksud adalah massa air, ya. Jadi kadang-kadang anak-anak sering keliru, yang kamu masukkan kadang-kadang adalah massa zat yang dibakar. Jadi sering anak-anak keliru memasukkan massa, ya. Jadi massa di sini bukan massa zat yang dibakar, tetapi massa air, massa larutan, ya. Jadi 1000 gram dikali C-nya, kapasitas kalor jenis airnya adalah 4,18 Joule per gram derajat Celcius, dan perubahan suhunya 20 derajat Celcius, sehingga Q sama dengan 82.960 Joule. Kita jadikan kilojoule dibagi 1000 menjadi 82,96 kilojoule. Nah, untuk mencari delta H sama dengan min Q per mol sama dengan molnya kita cari dulu, nak. Jadi mol CH4 adalah massa per mR. Nah, di sini kita masukkan, baru kita masukkan 1,6 gram CH4 untuk mencari molnya dibagi 16 gram per mol mendapatkan 0,1 mol. Sehingga kita bisa mencari delta H-nya sama dengan min Q per mol sama dengan min 82,96 kJ per 0,1 mol sama dengan min 829,6 kJ per mol, ya. Jadi kita mendapatkan delta H-nya adalah bertanda negatif. Ini artinya bahwa reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Reaksi yang melepaskan kalor ditandai dengan adanya kenaikan suhu, ya. Jadi ini termasuk reaksi eksoterm. Ya, nak, contoh soal yang kedua.
Yang kedua, soalnya jika 50 ml HCl 1 molar dicampur dengan 50 ml NaOH 1 molar memiliki suhu awal 28 derajat Celcius, kalor jenis air 4,18 Joule per gram derajat Celcius, dan massa jenis larutan sebesar 1 gram per mililiter. Hitunglah besarnya perubahan entalpi reaksi jika suhu larutan naik menjadi 34,5 derajat Celcius. Jadi kadang-kadang soal juga disajikan dalam seperti ini, Nak. Jadi yang pertama kita juga bisa lihat tidak disebutkan kapasitas kalorimeternya, sehingga ini merupakan kalorimeter sederhana. Sehingga bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi yang pertama kita buat reaksinya. Kenapa kita buat reaksinya? Karena di sini direaksikan HCl ya, dicampur ya dengan NaOH. Jadi NaOH itu adalah basa, Nak, dan HCl itu adalah asam. Basa ditambah asam itu akan menjadi garam dan air. Jadi NaCl itu garam dapur, Nak, dan air ya H2O. Nah, yang ditanya adalah berapa delta H ya. Nah, volume larutan. Volume larutan berapa? Volume larutan adalah volume campuran daripada HCl ditambah NaOH sama dengan 100 ml. Dari sini kita bisa mencari massa larutan. Massa larutan jadi ingat rumus ada rho sama dengan M per V ya. Jadi kalau mencari M-nya itu adalah rho kali P atau massa jenis dikali volume ya. Sama dengan 100 ml dikali 1 gram per mililiter ya, sama dengan 100 gram. Jadi massa larutannya adalah 100 gram. Sedangkan mol HCl itu adalah volume kali molaritas. Molaritas itu adalah konsentrasi. Nah, nanti pada bab 3 kalian akan lebih jelas tahu tentang konsentrasi larutan ya, molaritas ya. Jadi untuk mencari mol dari jika diketahui konsentrasi molaritas adalah volume dikali molaritas. Karena di sini volumenya mililiter dikali 1 molar itu dapatnya 50 milimol. Sehingga kita jadikan mol dibagi 1000 0,05 mol. Sedangkan mol NaOH itu adalah volume kali molaritas NaOH juga sama dengan 50 milimol sama dengan 0,05 mol. Di sini mol HCl sama dengan mol NaOH. Kita lihat kembali reaksinya yang di atas ya. Jadi reaksi itu sudah setara, koefisien masing-masing zat adalah 1, sehingga mol daripada larutan sama yaitu 0,05 mol ya. Perubahan suhu itulah suhu akhir dikurangi suhu awal sama dengan 6,5 derajat Celcius. Itu didapat dari 34,5 derajat Celcius dikurangi 28 derajat Celcius. Sehingga langsung kita masuk ke rumus, Nak. Q sama dengan MC delta T, M-nya sudah ketemu 100 gram, C-nya sudah diketahui 4,18 Joule per gram derajat Celcius, delta T-nya juga sudah kita dapatkan 6,5 derajat Celcius sama dengan 2717 Joule sama dengan 2,717 kilojoule. Sehingga kita langsung mencari delta H sama dengan min Q per mol. Min 2,717 kJ per 0,05 mol. Kenapa 0,05 mol? Karena mol HCl sama dengan mol NaOH ya, sama dengan 0,05 mol, sehingga sama dengan delta H-nya adalah min 54,34 kJ per mol. Sama di sini juga mendapatkan delta H sama dengan negatif, sehingga ini merupakan reaksi eksoterm, terjadi kenaikan suhu ya. Jadi dari awalnya 28 derajat Celcius menjadi 34,5 derajat Celcius. Jadi sistem melepaskan kalor. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini anak-anak. Jadi Ibu harapkan semoga dapat dipahami. Jadi sudah kita bahas 2 tipe soal dalam penentuan delta H berdasarkan kalorimeter. Silakan kalian pelajari, ada tipe-tipe soal yang lain ya. Dan silakan didiskusikan jika ada kendala, jika ada permasalahan dalam pelajaran kimia. Oke, kita akhiri ya. Jadi Ibu akhiri. Terima kasih.